Halo semua, selamat datang di channel Anime Max. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya untuk dukung channel ini. Kali ini kita akan mengulas alur cerita film anime yang sangat keren. Ini adalah petualangan Sung Jin-woo menjadi seorang hunter terhebat sepanjang masa. Bagaimana ceritanya? Simak sampai selesai ya. Film ini sangat menarik. Banyak adegan pertarungan yang sangat epik dalam perjalanan Hunter Sung menjadi seorang hunter. Apakah mimpi Sung Jin-woo menjadi hunter level S menjadi nyata? Ataukah dia akan mati dalam perjalanannya? Mari kita simak bersama ya. Yuk kita mulai saja ceritanya. Cerita diawali pada gate sebuah dungeon di mana di sana telah berkumpul para hunter. Ini adalah Hunter Kim. Dan ini adalah Haunted Park. Sedangkan ini adalah tokoh utama kita, Sung Jin-woo. Dia di mata hunter yang lain terkenal dengan julukan hunter terlemah sedunia. Meskipun begitu, Hunter Sung sangat disukai oleh hunter-hunter yang lain. Ini adalah Juhi. Dia adalah teman Hunter Sung yang sangat perhatian. Dia adalah seorang healer. Ini adalah Hunter Song Cheol. Kali ini dialah yang akan memimpin perburuan para hunter. Perburuan pun dimulai. Semua hunter pun masuk ke dungeon melalui sebuah gate, dan seperti biasanya, Hunter Kim selalu memperingatkan Sung Jin-woo agar tidak terluka. Jin-woo pun akhirnya masuk ke dungeon. Di dalam dungeon, Jin-woo berhasil mengalahkan satu goblin dan mendapatkan item sihir. Saking senangnya, dia tidak menyadari ternyata di belakang ada goblin yang akan menyerang. Pertarungan pun terjadi. Jin-woo terlihat kewalahan menghadapi goblin tersebut. Saat mencoba menyerang, pedang Jin-woo patah. Dan akhirnya goblin menyerangnya balik Jin-woo. Serangan goblin berhasil menusuk Jin-woo dan Jin-woo langsung tersungkur bersimbah darah. Melihat hal itu, Hunter Kim segera membunuh goblin itu dan segera menyuruh Juhi untuk menyembuhkan luka Jin-woo. Juhi pun langsung menghampiri Jin-woo dan menyembuhkan lukanya. Sementara itu, para hunter lainnya terus bertarung untuk membunuh monster yang ada. Satu persatu monster dapat dikalahkan, bahkan Hunter Cheol dapat membunuh bos dungeon. Mereka pun senang karena bos sudah berhasil mereka kalahkan. Artinya gate akan segera tertutup dan misi selesai. Sementara itu, karena merasa bersalah, Jin-woo meminta maaf pada Juhi. Namun Juhi justru memarahinya, karena ini bukan pertama kalinya. Juhi takut Jin-woo akan mati gara-gara kecerobohannya. Di saat para hunter memamerkan hasil buruannya, Jin-woo hanya mendapatkan item yang biasa saja. Beberapa saat kemudian, salah seorang hunter menemukan sebuah jalan baru yang tidak ada dalam peta. Melihat hal itu, Hunter Cheol pun merasa aneh karena ada dungeon ganda. Dia merasakan hal berbahaya di dalam. Akhirnya dia memutuskan untuk melakukan voting untuk menentukan apakah akan masuk atau kembali dan melaporkan ke guild. Sementara itu di tempat lain kita diperlihatkan tempat di mana para hunter berkumpul untuk mengetahui peringkat level mereka. Level seorang hunter akan menentukan pekerjaan apa yang akan mereka dapatkan. Sementara itu di suatu jalan ada kejadian perampokan oleh para bandit. Disinilah peran hunter di masyarakat, yaitu membantu pengamanan kota. Saat bandit melarikan diri, tiba-tiba ada seseorang yang menghadang. Para bandit pun berniat menabraknya langsung. Namun wanita tersebut langsung melompat dan mengambil tas dari para bandit, dan para bandit pun terjatuh dari motornya. Ternyata wanita tersebut adalah hunter level S yang baru saja mengalami kebangkitan kedua. Dia adalah Hunter Cha Hae-in. Dia adalah hunter level S dengan kemampuan tarian pedang. Dengan kemampuan teknik pedangnya, banyak orang yang mengaguminya. Kita kembali ke dungeon. Setelah voting, akhirnya para hunter memutuskan untuk masuk ke dalam. Setelah masuk lebih dalam, mereka terkejut karena menemukan sebuah pintu masuk yang sangat besar. Dan itu adalah pintu masuk ke dalam dungeon. Mereka pun akhirnya memberanikan untuk membukanya. Setelah gerbang terbuka, mereka terkejut dengan apa yang ada di dalamnya. Ini mirip seperti altar persembahan, kata Hunter Cheol. Setelah masuk ke dalam, mereka diperlihatkan beberapa patung yang besar dengan wajah yang menyeramkan. Patung yang tidak terlihat seperti penjaga yang sedang berdiri mengelilingi sang raja. Jin-woo pun memperhatikan sekitar dengan melihat ke salah satu patung yang duduk seperti raja. Para hunter pun bertanya-tanya, sebenarnya ini tempat apa? Saat melihat ke salah satu patung, ternyata di sana tertulis aturan dalam bahasa kuno. Di sana tertulis perintah kuil Kartenon. Pertama, hormati dewa. Kedua, pujilah dewa. Ketiga, buktikan imanmu pada dewa.
Melihat itu, semua hunter masih belum mengerti apa maksudnya. Dan jika melanggar, maka akan mati. Tiba-tiba gerbang pintu masuk tertutup. Semua hunter semakin bingung dengan hal ini. Para hunter pun saling menyalahkan. Ini adalah kesalahan karena masuk ke dungeon ganda ini. Salah seorang hunter berniat keluar dan berlari menuju pintu keluar. Namun hal tak terduga terjadi. Tiba-tiba salah satu patung bergerak dengan mengayunkan kapak besarnya dan menebas hunter yang berlari ke gerbang. Seketika itu, hunter itu pun mati tertebas kapak raksasa. Semua hunter pun terdiam dan gemetar melihat apa yang terjadi. Kepanikan pun terjadi, sampai teriakan histeris keluar dari seorang hunter wanita. Jinwoo yang melihat hal itu menjadi sangat ketakutan. Hal itu karena hunter yang baru saja mati memiliki level jauh di atas Jinwoo. Semakin dilihat patung raksasa itu semakin menakutkan. Saat Jinwoo melihat mata salah satu patung, tiba-tiba mata patung itu mengeluarkan cahaya. Seketika itu, Jinwoo menyuruh semua hunter menunduk, dan benar saja, mata patung itu mengeluarkan tembakan laser yang begitu dahsyat, bahkan seketika itu membunuh satu hunter. Saking dahsyatnya, tembakan laser patung itu menyisakan bekas seperti lava gunung berapi. Situasi makin kacau dan para hunter yang tersisa merasakan ketakutan yang luar biasa. Bahkan hunter Chiyul pun kehilangan satu lengang karena serangan tadi. Jinwoo benar-benar merasakan ketakutan yang luar biasa. Semua hunter pun tidak percaya mereka akan mati dibunuh dengan mudah oleh raksasa itu. Jalan keluar untuk kabur pun tidak ada. Di saat yang genting itu, Chiyul meskipun kehilangan satu tangannya, berusaha untuk tetap tenang. Chiyul memerintahkan semua orang untuk tidak bergerak agar tidak diserang lagi. Patung itu setingkat hunter level A, bahkan mungkin level S. Chiyul pun berterima kasih pada Jinwoo. Berkat peringatan, dia banyak hunter terselamatkan. Tiba-tiba Jinwoo teringat 3 perintah kuil Kartenon. Jinwoo mulai mengingat satu demi satu perintah kuil Kartenon karena mungkin bermakna sesuatu yang bisa menyelamatkan mereka. Pertama, hormati dewa. Kedua, puji dewa. Ketiga, buktikan iman pada dewa. Jinwoo berpikir mungkin arti hormati dewa adalah bermakna menunduk di hadapan dewa. Jinwoo pun ingin mencobanya. Meskipun begitu, Hunter Chiyul menyarankan untuk tetap tenang dan mencari jalan keluar dari sini. Namun tiba-tiba dari belakang ada seorang hunter yang merasa dia bisa lolos karena memiliki kecepatan. Tanpa berpikir, hunter tersebut langsung lari menuju pintu keluar. Dengan percaya diri yang besar, hunter tersebut meningkatkan kecepatannya, namun patung di samping pintu keluar tidak akan membiarkannya. Namun salah satu patung langsung menembakkan laser ke hunter tersebut, dan seketika itu pun tubuh hunter tersebut hancur. Semua hunter pun semakin ketakutan dengan kejadian itu. Peluang untuk keluar hidup-hidup dari dungeon ini sangat kecil. Meskipun begitu, Hunter Chiyul tetap tenang sambil berpikir apa yang harus dia lakukan karena dia adalah pemimpinnya. Namun Jinwoo tidak putus asa. Dia ingin mencoba satu peruntungan. Dia mendekati salah satu patung yang seperti raja, tiba-tiba saja mata patung itu mengeluarkan cahaya. Jinwoo pun langsung menunduk di hadapan patung itu. Tiba-tiba sinar dari mata patung itu padam. Dari sini Jinwoo terpikirkan suatu hal. Berarti jika posisi ini akan menyelamatkan dari laser patung itu, akhirnya Jinwoo menyuruh semua hunter untuk menundukkan kepala semua, seolah-olah menyembah dewa. Akhirnya semua hunter mengikutinya. Tetapi Hunter Park dan Hunter Kim masih ragu hal ini akan menyelamatkan mereka. Tiba-tiba patung yang paling besar tersenyum lebar. Semua hunter merasa ketakutan, namun mereka tetap menundukkan kepala mereka karena takut jika patung itu menyerang. Tiba-tiba, Jinwoo merasakan lantai bergetar keras. Ternyata patung yang paling besar itu berdiri. Hunter Park langsung berdiri dan berkata bahwa kita tidak mungkin selamat hanya dengan menunduk. Melihat hal itu, Jinwoo langsung berkata, kita akan celaka jika melanggar aturan dewa. Patung besar itu berjalan mendekati para hunter. Para hunter pun mulai panik. Mereka bingung apa yang harus diperbuat. Kemudian salah seorang hunter berkata, mungkin kita bisa selamat dengan memuji dewa. Dia paham beberapa pujian kepada dewa. Akhirnya dia memutuskan untuk melakukan pujian-pujian. Pada saat melakukan pujian, bukannya berhenti, patung tersebut terus melangkah mendekati hunter tersebut. Dan hal mengerikan terjadi. Hunter tadi langsung diinjak oleh kaki raksasa patung dan badan hunter tersebut hancur dan mati seketika. Hunter Kim dan Park hanya tercengang melihatnya. Bahkan seorang hunter wanita terlihat berteriak sangat histeris. Bahkan setelah itu patung itu pun menginjak hunter wanita itu.
Bahkan Hunter Park yang berdiri langsung ditebas oleh pedang patung raksasa itu dan langsung terbelah. Setelah Hunter Park mati, semua Hunter berlarian menyelamatkan diri mereka masing-masing. Jinwoo berpikir keras apa yang harus dia lakukan. Dia pun teringat aturan kedua, yaitu pujilah dewa. Namun dia bingung apa yang dipuja dari iblis seperti itu. Jinwoo juga khawatir akan keselamatan Juhee. Dia terus berpikir apa yang harus ia lakukan. Dia terus mencoba mencari petunjuk sambil berlari, namun patung raksasa tersebut terus membunuh Hunter satu persatu. Sampai akhirnya Jinwoo memperhatikan semua patung. Dia melihat ada patung yang tidak membawa senjata, melainkan alat musik. Dari situ dia berlogika puji dewa, artinya dia harus berada di dekat patung itu. Jinwoo pun memberitahu Hunter Cheol tentang logikanya itu, dan Cheol pun menyuruh semua Hunter yang tersisa untuk mendekat ke patung yang membawa alat musik. Hal aneh pun terjadi. Saat seorang Hunter berada di dekat patung yang memegang alat musik, patung itu pun mengeluarkan bunyi. Namun patung yang dekati Jinwoo dan Juhee justru tidak bersuara. Akhirnya Jinwoo sadar akan satu hal. Ternyata satu patung hanya boleh untuk satu orang. Akhirnya Jinwoo merelakan patung itu untuk Juhee. Dia berlari meninggalkan Juhee dan patung besar langsung mengejar Jinwoo. Jinwoo pun berlari sekuat tenaga untuk menghindari injakan patung raksasa itu, dan Jinwoo pun berhasil menghindarinya. Namun tiba-tiba patung yang ada di belakangnya berdiri dan langsung mencoba menginjaknya. Menyadari hal itu, Jinwoo merasa sudah terlambat dan patung itu pun menginjak Jinwoo. Beruntung Jinwoo masih lolos. Juhee yang melihat itu langsung berteriak histeris, mengira Jinwoo sudah mati, tetapi ternyata Jinwoo berhasil menghindar di saat-saat terakhir. Dengan kondisi yang sudah terluka parah, Jinwoo masih berusaha mendekat ke patung yang lain. Namun tak disangka, patung raksasa di belakangnya sudah siap untuk menginjaknya. Akankah Jinwoo selamat kali ini? Jangan lewatkan part selanjutnya ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya.